Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momen yang berbahagia ini di bulan Ramadan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua, memberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri dan sahabatnya, kemudian siapa saja yang senantiasa mengamalkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang kemudian telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita semangat agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang termasuk orang-orang yang meningkatkan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Walaupun bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa menjadikan orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bisa menjadikan kita orang-orang yang meningkatkan keimanan kita di bulan Ramadan ini. Ternyata ada saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa menjadi orang-orang yang rugi ketika berada di bulan suci Ramadan. Siapakah orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan? Di antaranya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang kemudian tidak berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Mengapa? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa siapa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, maka termasuk kerugian bagi kita ketika Allah menjadikan hari-hari di bulan suci Ramadan sebagai tempat untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk berpuasa di siang harinya, sehingga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tentu tidak kita akan dapatkan, dan ini adalah sebuah kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rugi kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki Ramadan adalah orang yang kemudian tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca Al-Qur'an. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang kemudian membaca satu ayat saja dari huruf-huruf di dalam Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pahala
oleh Allah Subhanahu wa taala hasanah, sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi SAW, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, wala aqul, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu harf. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ketika kita kali-kalikan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, di dalam kitab suci kita sebagai umat Islam, maka ini adalah sebuah kerugian yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menggunakan kesempatan yang kita miliki di bulan suci Ramadan untuk tidak membuka lembaran-lembaran di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap ayatnya ada satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan, dan Allah akan melipat gandakan lagi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang akan merugi di hari-hari Ramadan adalah orang yang kemudian tidak memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan, dan bertambah kedermawanan beliau ketika kemudian memasuki bulan Ramadan. Dikatakan dalam sebuah hadis, seperti angin yang berhembus, artinya tidak ada kesempatan, tidak ada peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan tersebut untuk memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, amalan sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan menjadi penghalang kita untuk diazab nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikkit tamar. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dengan sebutir kurma. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan namun dia tidak melaksanakan ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua setelah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di hari kiamat, amalan yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dari amalan-amalan yang dikerjakan adalah salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika amalan tersebut atau ibadah salat tersebut bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan salatnya itu rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang binasa dan celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momen Ramadan ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh diberkahi, bulan yang akan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang menggunakan kesempatan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk melaksanakan setiap yang kita sebutkan tadi di bulan Ramadan ini, dan jadikan awal Ramadan ini sebagai tempat kita kemudian melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.